Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 29 Juli 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas saham-saham di sektor properti dan real estate. Apa saja silahkan diikutin ya. Langsung saja, saya rasa kita ke saham pertama ada CTRA. CTRA hari ini ditutup di harga 925 dan perubahan harga 3,35%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini mengalami spike. Breakout volume 20, cakep banget. Bandar lokal belum terlihat, bandar asing sudah 3 hari konsisten masuk terus. Kalau kita lihat dari bandar detektor, dia hari ini di peak akumulasi. Yang beli ada OD, BKBB, yang jual ada YP, DXCC. Ini OD beli gurih banget, luar biasa, mantap. Oke, kita sekarang ke teknikalnya. Secara teknikal, CTRA ini ada dua pattern. Yang pertama saya melihat ada ini ya, inverted head and shoulder. Oke, dia terbalik dengan target kalau dia jebol ini, targetnya bisa ke area sini. 980 sampai ke area 990. Ini bertepatan dengan resistennya dan ada MA 200. Kalau dia jebol yang penan, ini kan dia jebol ya, mau jebol. Kalau dia jebol penan, target bisa menguji ke 1040 untuk CTRA, menguji downtrend line atapnya. Oke, seperti itu. Untuk CTRA ini dia hari ini keluar dari fase sideways-nya. Mudah-mudahan ini pertanda baik ya. Ini hari ini dia breakout volume MA 60-nya dan dia mau ngetes downtrend line-nya, cuma dia membal turun ya. Kejedot terus turun. Moga-moga minggu depan pertanda baik untuk CTRA. Seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada BSDE. BSDE hari ini ditutup di harga 920 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini dia cukup tinggi, breakout juga dari volume 20. Bandar lokal belum terlihat. Bandar asing hari ini kembali masuk. Oke, dan signifikan ya. Jadi dia dari 8 Juli sampai sekarang nih BSD udah bagus. Dan dilihat ini lagi sideways. Ya berarti memang ada fase akumulasi dari bandar. Nah mudah-mudahan BSDE ini bisa membawa sektor konstruksi ya ke depannya untuk sama CTRA lebih tinggi lagi. Nah untuk BSDE sendiri sebenarnya ada target penannya. Ini yang dari sini ya. Nah ini target masih sama. Masih ke area sini. 960-an itu masih sangat mungkin tercapai. Kemarin dia sudah breakout MA60, hari ini dia mau breakout 930 cuma memang gagal. Kembali lagi turun, mudah-mudahan minggu depan bisa mulai main lagi. Seperti itu. Untuk BSD dia juga lagi fase sideways, ini fase-fase sideways-nya dia. Nah, area ini area-area sideways yang dimana kalau jebol harusnya cakep. Oke, dia juga masih potensi lah ini nanti. Ini masih area bawah untuk BSD, dilihat ya. Ini area-area pantulan ya BSD. Jadi ini silahkan dimanfaatkan. Breakout dia biasa larinya kencang seperti itu. Oke, bisa ke 1060-an ini harusnya kencang nih kalau udah breakout. Jadi manfaatkan buy on weakness untuk BSDE. Baik, selanjutnya ada KIJA. KIJA hari ini ditutup di harga 163 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia tipis banget ya, masih tipis. Dia memang sebelumnya dia suka ada spike-spike ya. Cuma kalau gitu tipis banget. Bandar lokal belum kelihatan hari ini, cuma udah 2 hari dia diakumulasi. Dan kalau dilihat dari bandarnya sih lokal nih lebih mayoritas beli ya. Dan cakep di sini ada volume spike juga. Nih, jadi di fase-fase sideways ini bandar lokal akumulasi. Nah, kalau kita lihat dari bandar asing nih mulai akumulasinya gurih juga, ya kan? Dan di sini bandar asing akumulasinya besar banget. Oke, kalau kita lihat dari bandar detektor, hari ini dia di normal akumulasi. Yang beli ada KK, XL, EP, yang jualan ada YP, AI, PD. KK XL beli tipis-tipis, cuma secara total ya ini big akumulasi untuk KK dan XL seperti itu.
Oke, kalau kita lihat secara teknikal dia hari ini kepentok MA60 si Kija. MA60 kepentok, dia balik lagi ke supportnya di area 163 162 ini. Ini area-area supportnya dia ini ya di fase crossing di mana dia sudah breakdown dari uptrend line. Dia breakdown ya nih ke bawah dan dia lagi mau mencoba naik lagi, mudah-mudahan bisa. Tapi ini sebenarnya secara big views dia masih area sideways. Sideways Akija ini memang cukup besar, sekitar 2% potensinya ya. Nah, 18% sama dari sini ya 10%-an. Jadi memang agak lebar sideways-nya si Kija ini, tapi ya ini adanya gitu. Nah, ini ya area-area sideways-nya. Si Kija masih lanjut sideways. Kemarin udah crossing, harusnya dia bisa breakout. Cuma ketahan MA60 dan MA200 ini kuat banget kayaknya untuk Kija. Kita lihat aja ke depannya. Ini kalau breakout sih larinya kenceng nih nanti. Ngacirnya cepat ini si Kija. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada Asri. Asri hari ini ditutup di harga 166 dan perubahan harga 1,84%. Kalau kita lihat dari volume hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Cuma lokalnya nih ya, kalau dari 5 hari sih ini rapi banget ya volumenya si lokal jualannya. Masih distribusi. Hari ini asing lumayan cakep. Dan ini kalau dilihat asing sudah mulai akumulasi lagi. Dari tanggal sini aja ini udah terlihat ya. Dari tanggal 9 Mei ini udah mayoritas diakumulasi si asing. Jadi ini harusnya udah mulai cakep lah. Oke, secara bandar detektor ini masih di small akumulasi. Yang beli ada BK, AKIF, yang jalan ada YP, AT, YJ. Nah, BK ini cukup besar belinya. Yang lainnya nampung kecil-kecil. Oke, kalau kita lihat dari technical, si Asri ini udah breakout dari MA60, bagus. Cuma masih ketahan di MA200, memang agak berat ya. Saham itu sehari nge-breakout 2 moving average ini 60 dan 200 ini memang agak berat ya. Jadi ada potensi dia akan retest lagi atau bisa breakout di kedepannya. Nah, secara teknikal sih sebenarnya Asri udah bagus. Kenapa bagus? Karena dia selalu bertahan di atas uptrend line ini yang bawah. Yang walaupun dia sempat jebol ke bawah, cuma ini kan langsung keangkat ya. Nah, ini tutupan di atas, dia membal, nah dia breakout ini hitungannya. Nah, ini bisa dibilang ada target baru sebenarnya. Kalau ini dia bisa lanjutin breakoutnya sih, cakep ya. Ini breakout kecil dulu aja. Nah, breakout target bisa ke 180 lagi. Ini nguji area-area sini kan. Untuk target, apakah mampu? Mudah-mudahan mampu. Jadi nanti kalau konstruksi ini udah mulai jalan, ini udah mulai diakumulasi kan, orang kadang nggak sadar. Orang nggak sadar, ini apa sih sambut properti ini nggak jelas nih properti ini. Kapan jalannya, sideways saja. Tapi secara garis besar ini dia selalu naik loh. Gitu. Oke, jadi seperti itu untuk Asri. Selanjutnya ada SMRA. SMRA hari ini ditutup di harga 605 dengan perubahan harga minus 2,42%. Kalau kita lihat dari volume, dia sama dengan volume 20-nya. Bandar lokal belum terlihat hari ini, cuma kemarin sudah mulai masuk cukup besar. Nah, bandar asing ini sudah mulai akumulasi rutin, konsisten. Secara big views pun, lihat ya, asingnya masuk. Kondisinya apa? Turun. Jadi ini pertanda-pertanda bagus. Nah, ini. Ya, ini saham yang menarik tuh seperti ini Bapak Ibu. Harga turun, tapi asing terus akumulasi naik. Nah, ini kalau orang sabar, udah fix cuan lah. Gitu ya. Orang sabar, main swing agak panjang, mau dibawa sampai akhir tahun, 6 bulan, ini sih harusnya cuan. Gitu, untuk properti. Karena ini asingnya harga turun, tapi akumulasinya makin kencang. Gitu. Oke, jadi yang masih ada dana atau sektor properti belum punya, coba dilirik lah saham-saham properti ya. Kita mainnya nanti nabung dulu di bawah, ini lagi low banget.
nabung di bawah, nanti kita panennya agak lama tapi kan cuan gitu. Karena ini bandar asing selalu akum tuh tanda-tanda sih sebenarnya. Tanda-tanda akumulasi. Nah, hari ini SMR nih dia gagal breakout ya. Gagal breakout. Padahal kalau breakout nih cakep banget, cuma memang agak berat memang hari ini ada MA60 dan ada downtrend line atap. Yang dimana MA60 nih terakhir diuji Mei. Nah, sekarang udah Juli, bakal udah mau Agustus, ya dia wajar dia gagal. Nah, ini dia juga bisa breakout resisten di 595. Hari ini dia ketahan tutup. Di atas masih di atas 595 masih bagus. Mudah-mudahan dia retrace saja. Besok masih ada kesempatan uji M60 dan downtrend line atap. Ini kalau jebol cakep, potensi bisa ke sini. Ini baru jangka pendek ya. Kalau jebol ya bisa ke sini ke 675-an sampai 680 dulu untuk SMRA seperti itu. Oke. Untuk SMRA seperti itu ya. Selanjutnya ada P1. P1 hari ini ditutup di harga 456 dengan perubahan harga minus 0,87%. Kalau kita lihat dari volume, dia ini ada turun ya, volumenya turun cukup drastis juga dari sebelumnya. Bandar lokal belum kelihatan, bandar asing udah mulai masuk lagi nih. Nih, bandar asingnya gila. Oke, kalau kita lihat foreign flow underlay-nya, lihat ya. Harganya drop, asingnya malah akumulasi, makin naik. Jadi harusnya sih bisa lah, bisa ini. Nah, ini dia breakdown ya, breakdown dari uptrend line. Oh sorry, kalau dari bandar detektor dia hari ini di big distribusi. Yang jualan LG, AKCS, yang beli CC, YUBK. Ini LG sama AK nih cukup besar jualannya. Ini yang nampung kecil-kecil ya. Oke, kalau kita lihat secara teknikal dia breakdown dari ini uptrend line. Ya, uptrend ini memang uptrend line yang cukup dijaga juga. Cuma sayangnya jebol dan ini begitu mau di breakout agak berat nih. Ya kan, ini juga saya udah gambarin dari lama. Mudah-mudahan kalau ini jebol, nah ini bagus lah. Dan ini dia bertahan di atas 435, 436 ini bagus ya. Tanda cakep yang dimana mudah-mudahan ini jadi support kuat untuk P1. Nah, balik lagi dilihat akumulasi asing ini properti masih menarik banget. Memang butuh waktu sabar. Jadi ada baiknya kalau kita mulai akumulasi ada cuan-cuan dari saham lain masukin ke properti dikit-dikit gitu ya. Jadi nggak harus langsung masuk besar, cuma ada cuan dikit-dikit kita alihkan sedikit ke properti yang memang Bapak Ibu suka gitulah. Ini sudah mulai akumulasinya si asing ini banyak tapi harganya malah turun kan. Jadi ini proses fase akumulasi. Seperti itu. Oke, untuk P1 dia mungkin nanti retrace lagi ke 440-an inilah atau 450-an ini bisa dia retrace baru nguji lagi. Atau dia langsung uji juga bisa. Yang jelas ini ada atap 472, ini cukup berat kelihatannya 472 ini. Nah, ini kalau bisa dijebol lebih ganteng lagi. Ini ada nih MA60-nya udah mulai crossing ya dengan MA200 di mana ini menandakan balik lagi ke downtrend. Mudah-mudahan bisa segera dijebol oleh P1. Seperti itu. Selanjutnya ada Demas. Demas hari ini ditutup di harga 163 dengan perubahan harga minus 1,81%. Kalau kita lihat dari volume, dia sudah breakout volume 20. Bandar lokal belum terlihat, cuma masih distribusi kemarin. Hari ini bandar asing masuk tipis, sebelumnya udah distribusi. Oke, kalau kita lihat secara bandar detektor, dia di small akumulasi hari ini. Yang beli ada YPZPCC, yang jualan ada ROPDDH. Ya, ini masih terlihat RO jualan cukup masif. Yang nampungnya kecil-kecil, cuma ZPCC akumulasi sudah mulai oke. Nah, ini menarik untuk Demas. Harga di bawah sudah mulai ada akumulasi. Asing pun sudah net buy.
dengan candle merah. Mudah-mudahan ini hanya retrace dari breakout. Ya, ini kan dia udah lama turun ke bawah. Ini ada double bottom dengan target breakout ke area sini. Ya, ke area 170-an. Memang agak berat. Ini ada MA60 juga hari ini gagal tembus. Dia udah mau nembus kan, cuma ada MA60 dan ada atap ini. Nah, ini ada atap ini harus dijebol dulu nih atapnya. Kalau dijebol, ada target lain untuk bisa lanjut ke 180. Nah, cuma ini demas kita ke 170 dulu aja. Nanti kita lihat di sini ada atap lagi apakah bisa dijebol atau dia masih ngikutin atap ini. Gitu. Oke, jadi ini target kita mau seperti ini. Mudah-mudahan tercapai 170 ini. Dia hanya retest, minggu depan bisa lanjut naik. Gitu ya. Untuk demas ini mulai stop lah harusnya turunnya. Karena ini juga area-area kuat 156 ini terlihatnya seperti itu. Oke. Nanti ada plan lanjutan ya untuk demas. Selanjutnya aja kita ke deal. Deal hari ini ditutup di harga 148 dengan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari ini volume, dia mendekati volume 20. Lokal juga belum terlihat, cuma sudah mulai akumulasi. Bandar asing belum terlihat. Secara bandar detektor dia netral. Yang beli ada AG JPNI yang jualan PDXL SQ. Ini PDXL jualan ditampung sama AG dan YP. Ya bagus nih AG ada akumulasi. Nah kalau kita lihat secara teknikal, ini dia ada penan yield ini. Ya cukup terlihat penannya. Yang dimana ini dia masih di area bawah. Dia terhitung sudah breakout MA60 sebenarnya. Ya kan sudah breakout dari atas, tinggal kalau ini jebol di 149 ini 149 150 ya. Nah ini harusnya bisa lanjut sampai ke 158 sampai 160. Targetnya di sini sebelumnya. Kalau ini break, wah ini cakep banget. Ada penan target lanjutan. Nah, coba minimal ke sini dulu lah 158 150. Nah, nanti di sini ada area-area agak berat juga nih 105 satuan. Nah, ini harus dilewatin dulu. Ini mudah-mudahan dengan seiringnya berjalan waktu dia naik dengan MA60 crossing MA200. Ini kan kemarin di tanggal 14 Juni ini udah mau naik breakout cuma gagal ya sama MA200-nya ditahan. Seperti itu. Oke, untuk deal kalau dia koreksi paling ke 140 142. Ini kalau 140 jebol cut loss ya. 140 ini harusnya area-area pantulan untuk si deal seperti itu. Oke, selanjutnya ada MMLP. MMLP ditutup di harga 510 dengan perubahan harga 0,99%. Kalau kita lihat dari volume, dia hari ini breakout volume 20, cuma masih jauh lebih tipis dari volume sebelumnya. Bandar lokal belum terlihat, cuma kemarin distribusi. Hari ini sudah masuk lagi nih bandar asing. Walaupun sebelumnya sudah distribusi cukup deras. Nah ini terlihat juga dia turun. Hari ini ada akumulasi cukup terasa lah. Oke, kalau kita lihat secara bandar detektor, hari ini justru dia di peak distribusi. Yang lepas barang ada LG CCTP, yang beli ada ZP BKCP. Nah LG ini cukup besar jualannya, ya nampungnya kecil-kecil. Oke, kalau kita lihat secara teknikal, ini dia sudah mencapai target MMLP karena di sini dia bikin ini ya cup and handle sebenarnya. Dia bikin cup and handle, targetnya dari sini sampai ke sini, ini sudah tercapai. Nah sekarang dia sideways, mudah-mudahan dia ini bikin flag ya kan, bikin flag atau bikin penan gitulah ya. Nah ini nanti dia sambil naik, breakout, lanjut lagi, naik. Seperti itu. Nah, ini area-area bingung MMLP sekarang. Bingung kenapa? Karena di sini ada area MA200 yang dimana hari ini breakdown lagi dari MA200 gitu kan nih. Breakdown lagi di bawahnya MA200. Mudah-mudahan penan ini berhasil menahan, biar lanjut naik. Gitu. Target selanjutnya bisa ke 560 sampai 500 ya
70 seperti itu. Oke, untuk MMLP cuma kalau dia ternyata breakdown ya potensi nguji lagi 460-an ini. Seperti itu, nyari base-nya lagi. Oke, selanjutnya terakhir ada B-chip. B-chip ditutup di harga 59 dengan perubahan harga minus 1,67%. Kalau kita lihat dari volume, dia masih sangat tipis, masih jauh bahkan ya dari MA20-nya. Hari ini asing belum terlihat, cuma sudah mulai ada akumulasi tipis dari bandar lokal, bandar asing, kosong. Oke, kalau kita lihat hari ini dia di small distribusi, yang buang barang ada YPGRXL, yang beli ada PDCCYP. Ini memang tipis-tipis banget ya, 41 juta, 20 juta ya kan, masih tipis-tipis banget. Nah, kita ke teknikalnya. Secara teknikal dia masih bagus, masih good. Kenapa masih good? Saya bilang ya karena ini yang saya gambarkan biru ini belum dijebol. Gitu. Ini juga atapnya ya masih ngikutin lah ya, masih ngikutin dengan target ya dia jebol di mana ini targetnya bisa naik. Udah gitu aja. Oke, jadi ini memang nih terlihat juga 60 ini resisten cukup kuat. 60 nih. Ini ya. Nah, ini kuat ini. Mudah-mudahan bisa lewat, lanjutlah ke 65 gitu. Untuk B-chip. Ini masih bagus, kondisinya masih bagus. Nah, ini makin tipis. Area-area makin tipis kan untuk resisten dan penannya ini mudah-mudahan bisa breakout. Cakep. Nah, ini kondisi juga dia sudah breakout dari MA60 dan breakout dari downtrend channel yang atap bahkan. Nah, ini keluarnya pakai sideways ya mungkin butuh waktu, tapi ini menandakan harusnya sudah bisa lanjut naik gitu. Dia sideways sampai sampai keluar pennant tuh berarti ya harusnya bagus lah keluar channel. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat videonya, semoga bisa cuan selalu, dan ya selamat berakhir pekan. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.